Halo sahabat belajar dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut di video kali ini, silahkan untuk di subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, baiklah sobat belajar, untuk kali ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga di dalam teori akuntansi, yaitu pada pembahasan perekayasaan pelaporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian perekayasaan pelaporan keuangan dan proses perekayasaan dari pelaporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, di sini ada dua makna yang dimaksud perekayasaan laporan keuangan. Perekayasaan di sini dalam arti berkonotasi positif ya, bukan konotasi negatif. Yang artinya rekayasa di sini pelaporan yang dibuat atau direkayasa agar sesuai dengan tujuan. Rekayasa di sini bisa mengubah bentuk, menambah atau mengurangi sesuatu yang akan direkayasa. Dalam hal ini adalah pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan di sini merupakan proses laporannya, bukan laporan keuangannya ya, yaitu proses pelaporannya. Selanjutnya di sini, pelaporan keuangan nasional harusnya direkayasa secara sesama untuk pengendalian alokasi sumber daya secara otomatis melalui mekanisme sistem ekonomik yang berlaku. Dalam pelaporan keuangan, pengendalian secara otomatis dicapai dengan ditetapkan suatu pedoman pelaporan keuangan, yaitu PABU, termasuk di dalamnya standar akuntansi. Adapun proses perekayasaan di sini, perekayasaan akuntansi merupakan pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara tersebut. Jadi, alur cerita proses perekayasaan laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentunya ditentukan dari tujuan negara tersebut. Yang kedua, adanya pertimbangan dan pemilihan berbagai gagasan tentang ideologi, filosofi, paradigma, dan konsep dasar untuk menjamin agar tujuan pelaporan tercapai. Yang ketiga, ada konsep yang dijalankan harus sesuai dengan standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Yang keempat yaitu ada hasil dari perekayasaan, yang nantinya hasil perekayasaan pelaporan keuangan ini diberitakan melalui media informasi agar dapat dimengerti oleh para pemakai informasi laporan keuangan tersebut. Pada dasarnya, proses perekayasaan ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu dalam bentuk statement keuangan, sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan tersebut secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan. Di sini Hendriksen menguraikan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rangka teoritis akuntansi, yaitu pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha atau entitas pelapor dan lingkungannya. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat tersebut. Kemudian selanjutnya ada evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju atau pemakai dan kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisa informasi yang disajikan. Penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Selanjutnya, evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan dan lingkungannya. Kemudian ada penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha bersama lingkungannya. Kemudian pengembangan dan penyusunan pernyataan umum yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dalam menyusun standar akuntansi. Dan yang terakhir ada perancangan bangun struktur dan format sistem informasi akuntansi untuk menciptakan, menangkap, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan di sini, siapa yang merekayasa pelaporan keuangan?
Nah, di sini yang melakukan perekayasaan pelaporan keuangan yaitu Badan Legislatif Pemerintah. Dalam hal ini ada DPR dan MPR, di mana mereka mempunyai peran penting dalam proses perekayasaan, mengingat rangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar atau konstitusi. Badan legislatif membentuk komite atau khusus yang anggotanya berwawasan dan berpengetahuan akuntansi yang luas dan memadai. Sebagai alternatif, penyediaan informasi diserahkan kepada profesi dan pelaku bisnis, disebut dengan pengaturan sendiri atau self-regulation. Mengasumsi bahwa profesi dan pelaku bisnis adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan pemakai informasi keuangan. Adapun aspek semantik dalam perekayasaan, yaitu proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek-objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek statement keuangan. Selanjutnya, konsep informasi akuntansi. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambil keputusan. Simbol-simbol atau elemen-elemen yang termuat dalam seperangkat statement keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tiap elemen diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, statement keuangan berisi rangkaian elemen-elemen baru dapat ditangkap maknanya kalau bentuk isi dan susunannya diartikan secara konseptual dengan pedoman yang disepakati. Informasi semantik ini harus ditangkap secara konseptual melalui 3 komponen sebagai satu kesatuan, yaitu adanya elemen atau objek, ukuran dalam unit moneter atau size, dan hubungan relationship antar elemen. Selanjutnya, proses sesama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang sesama dan teliti. Berikut ini adalah prosedur sesama yang dilaksanakan FASB dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama, mengevaluasi masalah. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusi memorandum diskusi. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum, menganalisa dan mempertimbangkan tanggapan publik atau memorandum diskusi. Selanjutnya, menerbitkan draft awal standar yang diusulkan. Yang selanjutnya, menganalisa dan mempertimbangkan tanggapan tentang exposure draft. Selanjutnya, memutuskan menerbitkan statement atau tidak. Kemudian yang terakhir, menerbitkan statement yang bersangkutan. Rangka konseptual dalam perekayasaan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut rangka konseptual. Tanpa adanya rangka konseptual sebagai konstitusi, akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa pelakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif daripada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial atau ekonomi. Di sini menurut KAM tahun 1990 menguraikan manfaat rangka konseptual sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam menyusun atau penetapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik. Yang ketiga, menentukan batas-batas pertimbangan dalam penyusunan statement keuangan. Kemudian ada meningkatkan pemahaman pemakaian statement keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan. Yang selanjutnya ada model. Rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB memuat 4 komponen konsep penting. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, kriteria kualitas informasi. Yang ketiga, elemen-elemen tentang statement keuangan. Dan yang terakhir, pengukuran dan pengakuan.
Tiga pengertian penting. Sebenarnya terdapat tiga istilah penting atau konsep penting yang sangat berbeda maknanya, yaitu ada prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PABU atau PABU. Di sini prinsip akuntansi dimaksud adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, ada metode dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Standar akuntansi yang dimaksud di sini yaitu konsep, prinsip, metode teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Yang terakhir ada PABU atau PABU, suatu rangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis, dan praktis. Sebagai rangka pedoman, PABU menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan menyangkut hal berikut, diantaranya ada definisi, pengukuran atau penilaian, kemudian pengakuan, yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Cukup sekian materi dari saya kali ini. Jika materi ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, dan komen karena subscribe itu gratis. Terima kasih.